Nah, para sahabat semua ya, jadi kalau kita punya motor tapi mogok terus, itu ada beberapa kemungkinan yang harus dicek. Misalnya sudah dibersihkan karburatornya kok masih tetap mogok ya, suka mogok. Nah, itu ada beberapa kemungkinan penyebab yang harus dicek ya. Nah, terutama pada motor metik ya, ini saya punya motor metik, jadi mungkin sistemnya sama saja ya, mau motor metik yang merek apa saja mirip-mirip ya. Hanya kan mungkin yang beda itu yang sistem injeksi ya. Kalau sistem injeksi itu beda ini karena ini motor karburator. Nah, ini dilihat dari sini ya, kalau kita membersihkan karburator itu sebenarnya bisa hanya di drain saja ya. Di drain itu karburatornya ini di bagian bawah ya. Nah, ini di bagian bawah sini ada yang buat mengedrain ya. Jadi kalau di sini mungkin tidak terlalu jelas. Mungkin kita lihat nih, ini kan karburatornya ya di. Nah, di sini nih, ini karburator ya. Karburatornya kemudian di bawahnya itu ada yang buat ngedrain. Kalau nah itu di bawahnya lagi nih ya, ketutupan telangnya. Nah, paling bawah mana? Nah, ini paling bawah. Jadi di sini nih ya, bawah. Bukan ya, yang di bawahnya lagi, di bawah sini. Ini kan yang buat metal udara nih. Metal udara atau angin yang di bawah, ini paling bawah. Di bawah sana ya. Di bawahnya lagi itu ada yang buat ngedrain. Jadi bisa dilihat dari paling bawah sini. Ngedrain kalau jadi kita bisa buang airnya di sini ya, buang air dan kotoran yang ada di. Nah, jadi membersihkan yang paling simpel ya dari situ. Nah, kemudian masalah lain yang mungkin bisa dicek adalah masalah businya. Di businya, kalau businya mati, biasanya bunyinya akan sama kayak seperti ini ya. Ini kalau mati, kalau saya lepas businya, kemudian di start. Nah, ya tidak ada pembakaran ya, tidak ada pasti namanya letupan api, jadi bunyinya seperti ini. Tapi kalau jadi mirip-mirip sih, tapi sama sekali tidak ada jeduk. Kalau ini ada apinya, kalau ada apinya akan begini. Ya, itu ada pembakaran ya, jadinya ada letupan duduk gitu, berarti apinya masuk tadi. Kalau tadi nggak ada apinya ya, jadi bunyinya begitu. Nah, ini kalau busi itu bisa dilepas, dicoba ada apinya apa enggak. Nah, kalau businya sudah dibersihkan dan ada apinya tapi tidak mau hidup juga, atau susah hidup, itu bisa dicek yang bagian ini. Ini bagian yang sebelah sini, ini ada selang, namanya selang pernafasan ya, kalau kita cabut begini. Nah, ini selang pernafasan. Ini selangnya harus berlubang ya. Ini apa namanya? Kerannya ini bukan keran ya. Bagian sini tuh harus berlubang, mungkin rapat. Nah, nggak boleh rapat itu ya. Kita bisa menggunakan jarum seperti ini untuk ngecek. Kalau dia rapat itu nggak masuk jarumnya ya. Nah, ini jarumnya masuk, artinya
dia lubang ya, lubang. Nah ini kalau rapat ini suka mogok juga, susah di start ya, karena saringan udaranya tuh vakum. Jadi ini ke sini ya, nah ini ke ini katup satu arah ya, jadi arah udara itu hanya satu arah. Nah, jadi kalau nggak ke sana ke sini ada panahnya sih ya, ada panahnya di situ tuh satu arah, jadi tidak bisa bolak-balik. Ini harus lubang ya, harus lubang. Atau selangnya juga bisa dicek kondisinya, mungkin selangnya rusak, selangnya udah robek-robek gitu juga nggak bisa jalan. Nah kemudian yang kemungkinan yang lain menyebabkan mogok itu adalah ini mungkin bensinnya nggak turun, bisa juga ya. Nah ini yang ini adalah selang bensin ya, ini selang bensin yang menuju ke karburator. Ya, ini menuju ke sini ke karburator. Nah ini untuk yang menghisap ya. Kalau dihisap, saya agak lupa dihisap apa ditiup. Kalau dihisap ini keluar bensinnya, kalau kalau nggak dihisap nggak ada bensinnya. Nah kita coba buka ya. Nah kita buka selangnya, kita tinggal sudah dikenal. Coba nih, ini kan ini bensin nih ya, bensin basah tuh ya, basah. Tetapi ini nggak ada yang keluar ya. Nah ini kalau dijalankan ya, dijalankan ini akan keluar atau di start ya. Di start itu mesinnya yang beroperasi. Nah dia akan keluar bensin. Nah, kita coba ya. Nah, jadi keluarnya banyak tuh. Keluarnya banyak sekali, makanya langsung di stop ya. Nah itu artinya ini katup ini masih normal. Jadinya maksudnya ke alat pembakaran itu masih normal, masih jalan mengeluarkan bensinnya, jadi masuk ke ruang bakar. Nah ada hal satu lagi yang harus dicek kalau ini semuanya tidak berjalan atau masih mogok motornya, kita bisa dicek di bagian ruang bakar sini ya. Ini di sini ya. Ini dibuka kemudian kita lap-lap saja. Nah, coba sekarang kita buka ya. Jadi ini kuncinya kunci 8 ya, kunci 8. Sekarang kita buka kunci shock 8 ya. Kita buka, jadi tidak butuh waktu lama untuk membuka ini ya, karena gampang. Nanti kita tarik saja, jadi tidak ada apa-apanya di situ ya. Jadi hanya ini karet ya, ini karetnya. Jadi seperti itu. Nah kita bersihkan bagian dalam sini menggunakan, jadi bisa pakai tisu atau kain ya. Tisu ini dibalut ke ini, ke openg gini. Kita bersihkan lubangnya dari sini, lubangnya ini kan hitam banget ya, kotor. Ini langes ini arang bekas pembakaran, ini juga bikin busi, kadang nggak mau nyala. Sebaiknya dibuka businya kalau bersih ini nih.
Nah, ini businya kan bersih ya. Nah, businya bersih, jadi nggak basah, nggak terlalu basah ya. Bersihkan ya, yang ujung ini masih putih ya, ujung sini masih putih. Kita mau colok lagi. Nah ini jadi lebih dalam, lebih masuk lagi ke, oh nggak nyambung ya, tapi itu apa namanya, kotor sekali ya. Nah itu. Nah kalau sudah kita pasang lagi businya nih, tapi nggak nyambung, ruangannya agak berbeda dengan busi nih. Jadi ini kayak ruang masuk ke ruang bakar. Nah kita kencangkan lagi, kita masukin lagi businya ya, pasang lagi. Ini pengalaman setelah dibersihkan kok jadi lancar di start gitu. Dulu pernah agak susah sekali di start, kemudian sudah dibersihkan, karburator juga sudah, busi juga masih nyala, tapi kok di start susah. Nah setelah dibersihkan begitu pakai tisu, langsung start mudah sekali, di start mudah sekali. Nah kalau sudah, kita pasang lagi ya, sambil kita bersihkan dulu bagian ininya. Kita pasang. Ini cepat saja ya, masang ini enggak perlu waktu lama-lama, lepasnya juga mudah. Tapi ini efeknya di start, nanti di start jadi mudah motornya. Nah setiap motor itu mungkin berbeda konstruksi ya, tapi mirip-mirip, bisa dicek di motor masing-masing. Kencengnya juga gampang, tidak usah kenceng sekali ya, mungkin rapat. Nah begitu saja. Kalau sudah dibersihkan seperti itu, nanti di start akan mudah. Nah begitu saja beberapa poin yang harus dicek pada motor supaya tidak mogok lagi.